Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi dynamic routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi, metode ini menggunakan versi 2 atau routing informasi protokol di Cisco Packet Tracer. Jadi, teman-teman bisa ikuti dengan baik apa yang saya instruksikan dan saya sudah siapkan berupa notepad konfigurasinya. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya bisa menonton video sebelumnya karena di video sebelumnya terdapat sebuah cara konfigurasi di tiap-tiap perangkatnya. Oke, sebelum kita mulai konfigurasi, mari kita bahas sedikit tentang apa itu RIP atau RIP. Berbeda dengan static routing, di mana kita harus memasukkan semua jalur secara manual. RIP adalah protokol routing dinamis, artinya router akan saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis dengan router tetangganya. RIP menggunakan satuan hop count atau jumlah lompatan router untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan. RIP versi 2 yang kita gunakan ini sudah mendukung kelas routing atau subnet mesh yang bervariasi, teman-teman. Jadi singkatnya yang membedakan static dan RIP, jika static itu manual, RIP adalah otomatis. Atau RIP ini bisa kita panggil dynamic aja, jadi dynamic dan static. Seperti itu yang membedakan antara static dan dynamic. Kita mulai dengan konfigurasinya. Oke. Untuk cara lengkap konfigurasinya, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya karena cara konfigurasi di video sebelumnya itu sudah cukup lengkap. Jadi di sini saya akan menunjukkan sebuah konfigurasinya aja, tapi saya akan tunjukkan cara konfigurasi di tiap-tiap perangkatnya agar teman-teman lebih jelas lagi bagaimana cara mengkonfigurasi di Cisco Packet Tracer. Kita mulai di ISP R1, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa klik perangkatnya, lalu teman-teman menuju ke CLI, lalu teman-teman menghidupkan sebuah perangkatnya. Sebelum dikonfigurasi, sebuah perangkat harus dihidupkan terlebih dahulu dengan cara memberikan komen enable. Lalu lanjut ke configure terminal, lalu lanjut ke memberikan routing ke ke router yang sudah ada. Jadi untuk routernya teman-teman bisa ikutin di sini 172.255 seperti ini. Dan di ISPR2 itu sama caranya. Jadi teman-teman bisa ikutin saja caranya sama persis, yang membedakan hanya di IP route-nya saja. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke router yang ada di sini. Jadi bedanya router yang di sini dan router yang di sini itu apa? Router yang di sini itu berfungsi sebagai penyedia dan ini sebagai penerima, teman-teman. Jadi semoga teman-teman dengan penjelasan saya ini sudah cukup mengerti dengan apa maksud saya katakan tadi. Oke. Kita lanjut ke router pertama atau R1. Untuk R1 ini konfigurasinya seperti ini, teman-teman. Jadi hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan komen yang sama. Lalu kita masuk ke serial atau kabel yang menuju ke ISP. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu caranya seperti ini. Teman-teman cukup mengeklik ini hijau-hijau nih SE 0111. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk ke tiap-tiap routernya teman-teman tinggal dicek aja nih 000, nih 001. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebentar ya 010. Jadi untuk konfigurasinya kita masuk ke kabel 000 dulu, atau bisa dibilang kita akan masuk ke kabel sini terlebih dahulu, ke sini. Jadi kita konfigurasi antara sini dengan sini, teman-teman. Jadi untuk caranya hampir sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan kenapa kita menggunakan IP 255.255.255.252 seperti ini. Jadi ini disebut sebagai subnet mask dan ini adalah IP yang akan digunakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi mengapa kita menggunakan subnet mask 255 dan berakhir dengan 252? Subnet ini secara spesifik hanya menyediakan dua IP address yang valid. Mengapa? Karena jalur point to point antar dua router memang murni hanya membutuhkan dua IP. Ini sangat efisien dan mencegah pemborosan IP address yang berharga.
Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke cabang B1R1. B1R1 ini cukup beda dengan sebelumnya, karena jika sebelumnya itu menggunakan kabel seri atau singkatan SE, di kabel B1R1 ke switch ini menggunakan kabel fast Ethernet teman-teman. Ini bisa kita cek di sini. Ya, ini tertulis FA00 dan FA11. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa sih bedanya kode SE dan FA. Jadi SE itu adalah sebagai sebutan kabel serial dan FA itu adalah sebutan kabel untuk fast Ethernet. Jadi kita bisa lihat di sini ini contohnya nih. Nggak kelihatannya di bawah sini ketutupan ya. Intinya ini adalah kabel-kabel yang sudah disediakan oleh software Cisco Packet Tracer. Seperti itu teman-teman. Kita lihat dari konfigurasi B1R1. Oke, ini SE-nya udah dikonfigurasi. Kurang lebih sama, yang membedakan hanya di IP-nya saja, teman-teman. IP-nya yang berbeda, tapi subnet mesh-nya sama. Ini sama. Sama. Jadi 000, 001 dan 010 adalah kita mengkonfigurasi agar router ini bisa saling terhubung dengan router B1R1, B2R1 dan B3R1. Jadi yang seperti saya sebutkan, jadi kabel seri ini kita setting agar kedua router atau router R1 ini bisa saling terhubung dengan tiga router lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sama konfigurasinya, membedakan hanya IP-nya saja, tapi subnet masknya sama. Lalu lanjut ke routing. Jadi routing di sini saya menggunakan 00000. Ya, 00000 ini bisa teman-teman pakai di ISP R1. Ini di ISP R1-nya. Oke, lanjut ke routing RIP 2 version 2. Jadi seperti sudah jelaskan tadi, jadi router RIP versi 2 ini mempunyai perintah no auto summary. Jadi fungsi ini sangat penting agar subnet mask tidak diabaikan. Seperti ini ya teman-teman, no auto summary. Jadi kita menggunakan networknya 10.000, lalu kita gunakan perintah default information originate agar R1 membagikan informasi default route ke semua router cabangnya secara otomatis. Seperti itu. Lalu untuk B1R1 konfigurasi tidak jauh berbeda. Hampir sama dengan router yang udah kita setting sebelum-sebelumnya. Jadi B1 ini, B2 ini, B3 ini. Nih, kurang lebih hampir sama. Yang membedakan hanya IP-nya saja. Subnet masknya tetap sama. Ini. Lalu, oh, ya masih sama ya. Lalu kita masuk ke fast Ethernet 0/0. IP address-nya ini, lalu subnet masknya ini. Hampir sama seperti sebelumnya, teman-teman. Oke. Lalu di router B2R1 juga sama. Konfigurasinya kita hanya mengulang saja dari B1R1 seperti ini. Jadi kita hanya mengulang atau ya menyalin, tapi yang membedakan hanyalah IP address-nya saja. Jadi saya mungkin ketinggalan di passive interface fast Ethernet ini. Jadi ini adalah fungsinya adalah sebagai interface atau fast Ethernet ke arah LAN sebagai passive interface agar router tidak membuang-buang bandwidth dengan mengirim paket update RIP ke arah komputer klien yang tidak membutuhkannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini fungsinya. B3R1 juga sama, konfigurasinya membedakan hanya IP-nya saja. Subnet masknya sama. Lalu masuk ke fast Ethernet 00. Fast Ethernet 00 ini adalah kabel atau jalan untuk menuju B3R1 ke R1-nya. Jadi untuk agar router ini saling terhubung, teman-teman perlu mengkonfigurasi di tiap-tiap kabelnya.
Jadi jangan sampai ada kabel yang mungkin tidak atau belum dikonfigurasi. Jadi jika ada kabel yang belum dikonfigurasi, maka akan kemungkinan besar saat dites itu akan error request timeout atau tidak saling terhubung. Seperti itu teman-teman. Ini masih sama. Konfigurasinya ada pasif, ada no auto summary, lalu ke R2. R2 juga tidak jauh berbeda teman-teman dengan routingan R1 ini. Jadi ya hanya menyalin saja. Yang membedakan hanya IP-nya saja digunakan 172, 120, 255, 241 dengan subnet mask yang masih sama, IP-nya yang berbeda. Ini juga sama. Nah, lalu di sini ada perintah static route ke subnet cabang. Jadi ini adalah IP route atau perintah IP route ini adalah fungsinya untuk teman-teman ingin mengkonfigurasi sebuah routes. Jadi teman-teman jika ingin mengkonfigurasi sebuah routes, teman-teman cukup mengetik atau mengkomen IP route, terus teman-teman tuliskan IP-nya yang routingannya berapa. Lalu teman-teman jangan lupa untuk menuliskan subnet masknya. Seperti ini. Oke, seperti itu. Hampir sama seperti yang ada di sebelah kiri saya. Konfigurasinya hampir sama, mengkonfigurasi kabel SE, kabel FA, semuanya dikonfigurasi semua kabel, jangan sampai yang ketinggalan teman-teman. Ya ini hampir sama, cara konfigurasinya. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah konfigurasi dan sudah dirasa kabelnya sudah di setting semuanya dan routsnya sudah sesuai, teman-teman bisa mengeping atau mengetes apakah konfigurasi teman-teman ini terdapat kesalahan atau tidak. Seperti dasarnya sebuah jaringan itu tujuannya adalah untuk agar tiap perangkat itu bisa saling terhubung teman-teman. Jadi jika teman-teman melihat atau mengetes sebuah perangkat tidak saling terhubung, itu artinya teman-teman dalam proses konfigurasi ada yang salah atau ada yang ketinggalan. Oke, kita tes aja, kita tes di sini di router B2R1. Yang pertama-tama kita adalah mau ngeping servernya dulu. Jadi ping 209.165.226 ini adalah IP yang dimiliki oleh server teman-teman. Jadi kita bisa langsung tes aja di sini. Kita Ctrl C aja supaya tidak salah. Kita enter, kita masukkan password. Passwordnya adalah Cisco. Lalu kita nyalakan enable. Lalu ini passwordnya adalah class. Oke, ini sudah nyala dan kita bisa tes apakah bisa saling terhubung. Ya, di sini tertulis sukses rate is 100% 5/5. Artinya B2R1 ini bisa terhubung dengan sebuah server teman-teman. Kita bisa ngeping atau ngetes ke router yang lainnya juga. Tapi pastikan IP yang dites itu jangan IP yang dimiliki oleh perangkat tersebut. Jadi misal IP B1 B2R1 ini belakangnya 192.168.255 atau 253. Teman-teman ngeping 253 juga sama aja ngeping perangkatnya sendiri. Jadi biasanya tidak dapat terhubung, teman-teman. Kita coba tes di sini apakah di B1R2 ini terhubung dengan server atau tidak. Kita cek aja Cisco enable class, kita copy paste saja. Oke, sukses, rate is 100%. Dan bisa dipastikan teman-teman semua router yang B1R2 sampai B3R2 maupun B1R1 sampai B3R1 ini terhubung dengan server teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengetes apakah semua terhubung karena sudah pasti terhubung. Kita lanjut cara ngetesnya, yaitu kita tes ke router cabang lain. Jadi kita tuliskan IP yang dimiliki oleh B1R1. Jadi kita bisa ngeping ke tetangganya di sini. Kita di sini aja coba. Kita enter Cisco enable class. Teman copy paste saja apakah berhasil.
Ya, Mas, di sini tertulis sukses. Rate is 100%, 5/5. Artinya ini sudah berhasil dan bisa saling terhubung, teman-teman. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa nyebrang dari B1R2. Jadi yang kita ping adalah IP-nya dari B1R2. B1R2 berarti ini kita coba ping di sini ya. Ini harus nyebrang dulu ini berarti. Apakah bisa gitu kan? Cisco enable class. Kita copy paste saja supaya cepat dan tidak salah. Oke, sukses. Artinya semua router yang ada di sini sudah saling terhubung dan sudah bisa saling berkomunikasi. Seperti itu, teman-teman. Cukup video dari saya, penjelasan tutorial mengenai RIP routing. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like and comment. Bye bye.